Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Jamilah. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi yang berjudul leasing. Di sini kami akan membahas yaitu pengertian leasing, jenis-jenis leasing, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing, penggolongan perusahaan leasing, proses dan mekanisme transaksi leasing, dan yang terakhir yaitu teknik pembiayaan leasing, serta yang terakhir yaitu kelebihan leasing. Yang pertama, pengertian leasing. Sewa guna usaha atau leasing menurut Perpres nomor 9 tahun 2009 adalah lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa usaha atau les selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara angsuran. Selanjutnya yaitu pengertian sewa usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 1199/KMK 01/1991 tanggal 21 November 1991. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh les selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Jenis-jenis leasing yaitu capital lease, operating lease, leverage lease, dan cross border lease. Yang pertama, capital lease yaitu sewa guna usaha pembiayaan, yaitu lease yang membutuhkan barang menentukan sendiri jenis serta spesifikasi barang yang dibutuhkan. Jadi di sini les yang membutuhkan barang menentukan jenis sendiri serta menentukan barang yang akan dibutuhkan. Jadi itu terserah pihak yang memberi pinjaman. Yang kedua yaitu operating lease, menyewa biasa, yaitu lessor membeli barang dan kemudian menyewakannya kepada les untuk jangka waktu tertentu. Seperti yang leasing biasanya ya. Jadi di sini lessor memberikan biaya, membelikan barang dan menyewakannya kepada lease dalam perjanjian waktu tertentu. Yang ketiga yaitu leverage lease, yaitu lessor tidak membiayai barang tersebut hingga 100% dari harga barang, melainkan hanya 20% hingga 40%. Kemudian sisa dari harga tersebut akan dibiayai oleh pihak ketiga. Jadi dari sini lessor tidak membiayai sepenuhnya ya, hanya setengahnya atau berapa persen, dan selebihnya dibiayai oleh pihak ketiga atau supplier. Yang terakhir yaitu cross border lease, yaitu transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati batas negara, artinya lessor dan les tidak terletak pada dua negara yang berbeda. Semisal lessor terletak di Indonesia sementara lease terletak di Singapura atau Malaysia, jadi tidak satu negara. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama, lessor. Lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang, atau secara singkatnya lessor itu yang memberi permodalan. Les adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Jadi di sini singkatnya les itu pihak yang menerima bantuan atau pembiayaan. Supplier adalah pihak penjual barang yang disewa gunakan usaha. Jadi di sini supplier itu pihak yang menyediakan barangnya. Bank atau kreditor yaitu bank dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing. Pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang. Selanjutnya yaitu penggolongan perusahaan leasing. Di sini ada 3 macam, yaitu independent leasing company, captive lessor, dan lease broker atau packager. Independent leasing company artinya perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi barang modal nasabahnya atau les. Selanjutnya yaitu
Captive lessor. Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan supplier atau manufaktur, lessor independen atau lessor. Yang ketiga yaitu lease broker atau packager. Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah lease broker atau packager, di mana broker leasing berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Jadi wadah atau tempat untuk mempertemukannya lessor dengan leasing. Selanjutnya yaitu proses dan mekanisme transaksi leasing. Yaitu mekanisme leasing merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi leasing atau basic lease. Pihak lease berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut. Dalam definisi ini hanya dua pihak yang terkait, yaitu lessor dan lease. Padahal dalam praktiknya pihak supplier merupakan pihak yang terlibat dalam suatu mekanisme transaksi leasing. Teknik pembiayaan leasing di sini ada dua ya, yaitu finance lease dan operating lease. Finance lease yaitu perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna atau lease biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan atas nama perusahaan leasing. Sebagai pemilik modal tersebut melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Selanjutnya yaitu operating lease. Dalam leasing ini, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya dileaskan. Berbeda dengan finance lease. Dalam operating lease, jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Dan yang terakhir yaitu kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Biaya penuh. Jadi dalam leasing ini ada sebagian yang pihak lessor itu memberikan biaya penuh atas pembiayaannya. Lebih fleksibel artinya tidak menganut aturan-aturan yang mengikat. 3 yaitu sumber pembiayaan alternatif. 4 off balance sheet. 5 arus dana merupakan pemberian arus dana kepada lease. Proteksi inflasi. Yang ketujuh perlindungan akibat kemajuan teknologi, yaitu artinya di sini tuh memberikan kayak perlindungan dari kemajuan teknologinya, itu memberikan kemudahan bagi lease yang ingin menyewa usaha. Yang ke-8 yaitu sumber pelunasan kewajiban, artinya harus pelunasan, artinya wajib untuk melunasi biaya yang telah diberikan. Kapitalisasi biaya. Nomor 10 resiko keuangan. 11 kemudahan penyusutan anggaran. Nomor 12 pembiayaan proyek skala besar. Jadi di sini juga mampu membiayai proyek yang sedang berjalan dalam skala yang besar, meningkatkan debt capacity. Demikian tadi adalah slide terakhir dari presentasi kami kelompok 5. Apabila kurang lebihnya dari presentasi tersebut, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.